Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Radar Madura TV kembali lagi dalam program Lensa Pendidikan bersama saya Mia Sofia. Roadshow tim Lensa Pendidikan masih terus berlanjut. Kami saat ini sedang berada di Kecamatan Kadur, tepatnya di SDN Kadur 2. Ditemani kepala sekolah, rekan guru dan seluruh siswa, kami akan mengeksplor apa saja potensi dan prestasi yang ada di SDN Kadur 2. Dari SDN Kadur 2. Salam! Salam! SDN Kadur 2. Satu siswa, satu kreasi.
pembelajaran kurikulum merdeka. Oke, ini kelas 4 ya. Ya, ini kelas 4. Siswanya banyak sekali, Bapak. Ya. Wow. Assalamualaikum, Ibu. Ibu cantik sekali dengan Ibu siapa? Ibu Saudatur. Ibu Saudatur. Ini jumlah siswa yang ada di kelas ini berapa? Ada 28. 28. Apakah paralel? Enggak. Ini kelas berapa? Kelas 4. Oke, kelas 4. Itu di sana itu apa, Ibu? Pojok baca ya? Ya, Kalau untuk penerapannya bagaimana? cuman ambil buku dari sana terus duduk langsung di kelasnya karena untuk membuat baca-baca lesehan itu nggak memungkinkan kelasnya. Karena kelasnya tidak Ya, semuanya. karena terlalu Itu di sana apa, Ibu? itu karya siswa yang kita cairkan. Terima kasih sudah diantarkan kembali. Selanjutnya ini kita mau kemana, Bapak? Ini ada kelas 3. Ini sekolahnya ada 2 lantai ya? Ya, betul. Di lantai 2 ada apa? Sementara kosong karena di sana itu dibuat untuk kegiatan semacam aula ya. Jadi ada kalau misalnya anak-anak itu hujan, kita olahraganya di atas. Oh, keren. Nanti kita coba ke atas ya. Kalau ada pertemuan, ya kita di atas. Nah, karena apa? Ya kondisi murid sekarang udah 2 tahun habis. Kita adanya pandemi kita penerimaan siswanya habis. Jadi menurun. Menurun Nanti akan drastis. kita bahas di sesi podcast ya, Bapak ya. Oke. Ini di kelas 3. Jumlah siswanya ada berapa ini? Ada 18. Oh, ada 18. Iya. Yang sebelah 20. Keren. Itu golong banyak muridnya. Aslinya paralel semua. Yang saya bilangnya kelas 1 pas 2 sekarang itu nggak nyampe seperti itu. Jadi 2 tahun terakhir ini yang mengalami penurunan ya. Karena ada pandemi itu. Sekarang ini pembelajaran apa itu? Sebenarnya tema 3 sekarang. Kan habis ujian kemarin PTS. PTS ya. Semester ya. Sekarang ganti ke tema 3. Terima kasih. Iya, Silakan sama-sama. dilanjutkan kembali. Oke, ini jadi kita perjalanan ke aula ya, Pak ya? Ya. Dulu ini dipakai untuk kelas 5. Tapi karena kendala penurunan itu ya? Ya. Jadi sementara kosong. Oh, tempatnya ini presentatif sekali ya. Ya, betul. Nyaman ya? Eman. Eman. Ada ini. Oke. Ya. Sudah disiapkan, tapi karena memang kondisi siswa kurang, ya mereka saya turunkan. Buat apa juga gitu loh. Iya, betul. Jadi sejauh ini tempat ini dipakai
itu? Dipakai hanya untuk kegiatan kalau siswa mau baca mau enak, nggak terganggu atau mengerjakan tugas silakan naik ke atas saja. Nah, mungkin saran saya tempat ini harus diaplikasikan mungkin untuk ekstrakurikuler tambahan. Nah, kalau yang sebelah. Oh, keren sekali. Jadi sudah siap ya? Bapak Imam, ini setelah tadi Iya. Setelah tadi kita mengelilingi SDN Kadur 2 ini, yang menurut saya representatif sekali ya sekolahnya. Ini saat ini kita sedang berada di lapangan sekolah. Lapangan sekolah yang seperti ini, apakah muat untuk siswa 180? Nggak muat. Cuma kita atur sedemikian rupa kalau upacara, ya inilah tempatnya. Tempatnya kita habis upacara nanti juga gitu, ya nggak muat sebenarnya. Nah, apalagi sekarang tinggal 137. Dulu aja 226 nggak cukup. Ya, dari kelas 6A, 6B, 5A, 5B. Nah, sekarang ini kelas 1, kelas 2 aja yang ngurangi, jadi cukup. Tapi kalau yang kelas lainnya kita nuntut. Kalau untuk kegiatan olahraga biasa gimana? Kita nggak punya lapangan, jadi sementara itu pindah-pindah. Karena kemarin itu kita coba nawar ini juga samaan, 2 tahun yang lalu juga nawar juga. Jadi sementara tahun ini kita nawar yang ini belum deal. Oke. Karena artinya kita nggak punya lapangan olahraga. Ya, kita lihat untuk lapangan olahraga yang dipakai siswa ya. Ya ini Itu punya kebetulan warga atau punya bagaimana? warga. Kita pinjam dulu 1-2 hari. Ternyata sementara masih belum ditanami, kita pakai aja dulu. Yang sebelumnya di belakang sekolah, sementara kita ambil yang di dekat sekolah. Nah ini Tapi olahraga tetap berjalan. tetap seperti jalan. Ada olahraga sini nggak jalan, tetap jalan. Kecuali senam ya di atas itu tadi. Ya? Oh, di atas. Ya. Keren. Kecuali senam atau yang untuk yang senam lantai lo ya, kayak roll depan, roll belakang, kegiatan apa senam-senam tekniknya itu aja. Jadi untuk ke lapangan ini, ke lapangan warga ini, siswa harus keluar sekolah dulu berarti Iya. melewati. Ya. Ini sementara ya ini yang kita pakai sama yang di belakang sekolah ini ada lapangan. Baik, ternyata Radar Madura TV untuk pembahasan lebih mendetail tentang SDN Kadur 2 nanti akan kita bahas di sesi wawancara tentunya bersama Bapak Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Radar Madura TV. Terima kasih untuk selalu menonton program Lensa Pendidikan di channel Radar Madura TV. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Karena kami akan terus melakukan roadshow di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Saat ini saya sedang berada di SDN Kadur 2, Kecamatan Kadur. Setelah tadi saya bersama kepala sekolah mengelilingi dan melihat kondisi fisik SDN Kadur 2 yang notabene sekolahnya bagus, cantik, tapi di sini akan dibahas lebih mendetail bersama Bapak Kepala SDN Kadur 2. Di samping kiri saya ada Bapak Imam Sugianto, SPDSD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Tetap semangat ya Pak ya. Oke, nanti kita akan membahas apa saja potensi dan prestasi yang ada di SD ini. Tapi sebelumnya pertama, Bapak Imam, terima kasih telah menerima tim Lensa Pendidikan di SDN Kadur 2 ini. Berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah ini? Kemudian, apa saja inovasi yang Bapak Imam sudah lakukan di sekolah ini? Iya, terima kasih sebelumnya. Salam Lensa Pendidikan. Saya 2015 sudah ada di SDN Kadur 2 ini. Dan sementara ini saya juga banyak melakukan beberapa perubahan, terutama di teknik pembelajaran. Iya, apa itu yang dirubah? Teknik mengajar guru terutama. Karena saya pernah ada di tim USED untuk Provinsi Jawa Timur. Wow. Jadi saya harus bisa memberikan juga motivasi untuk rekan-rekan guru. Dan beberapa hasil sudah nampak sebenarnya. Tapi sayangnya hasil itu bisa dirasakan nanti setelah di SMP-nya. Apa itu kira-kira? Yang pertama, teknik anak membuat sebuah kreasi atau menemukan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum pernah dicoba, hanya semacam teoritis. Mereka harus bisa memberikan sebuah praktik dan di situ ada penjelasannya gitu. Keren. Nah, itu tekniknya di situ. Kemudian itu yang pertama, yang kedua, anak-anak sudah bisa mengadakan kreasi kalau seni budaya itu SBK dulu ya. Seni budaya dan keterampilan. Ya, hasilnya sudah
sudah nampak ada beberapa, tapi karena kondisi pandemi 2 tahun sebelumnya itu ya apa ya, karena kegiatan itu banyak dibantu oleh orang tua di rumah, akhirnya kreasi anak itu terbentur oleh kebiasaan ada orang tua. Begitu ya. Jadi untuk motivasi kembali itu ya setelah kegiatan pandemi itu baru kita gali lagi. Dan seperti memulai dari nol ya Pak ya? Betul. Semuanya dari nol, termasuk penerimaan siswa barunya. Kemudian kebiasaan anak yang di rumah dibawa ke sekolah selama 2 tahun itu sudah bisa dikatakan 180 derajat. Iya. Satu, kebiasaan istirahat di rumah, tidur. Mereka terbawa juga ke dalam kelas istirahat tidur. Nah, itu banyak laporan dari teman-teman guru, gimana Pak cara ngatasi gini. Yang kedua, karena anak-anak di rumah itu apa ya, kegiatan belajarnya sudah tidak seperti yang sebelumnya. Akhirnya apa? Saya juga banyak foto-foto, dokumen, anak-anak itu tak suruh ke sekolah kalau pagi. Istilahnya belajar ambil wifi di sekolah. Karena kita untuk jaringan sih kita pakainya modem. Tapi insya Allah kuat. Dan itu mereka hanya 1-2 yang minat masuk. Walaupun tidak dari jumlah siswa sekian itu paling banyak itu 15 atau berapa ya, 9 lah. Ya. Itu karena kondisi ekonomi juga ya. Faktor apa? Pengadaan pulsa ya. Kemudian pembelian perangkatnya juga, gadgetnya tidak semua orang tua itu mampu. Nah di sini gimana kondisinya? Ya tetap saya memfotokopikan itu. Semua kegiatan difotokopi, yang punya silakan di video dikirimkan ke grup. Itu hanya untuk mengetahui kondisi anak-anak aja. Bagaimana dengan yang tidak tahu Pak? Oke, kita siapkan. Face shield kita siapkan. Masker kita siapkan. Ini tolong dibawa dan itu sudah ditinjau oleh pengawas. Jadi mereka keliling ke warga. Tapi saya punya teknik di situ. Satu kelompok maksimalnya 4-5 orang. Itu pun hanya kelompok ruangan rumah yang terdekat saja waktu itu. Jadi kalau yang jauh bagaimana? Yang jauh jangan dikumpulkan. Hanya yang dekat aja. Nanti jam 9, pokoknya maksimal tidak boleh lebih dari 1,5 jam di rumah warga itu. Karena apa? Karena kalau lebih dari 1 jam ke atas, itu nanti reaksinya beda. Iya. Itu inovasi yang dilakukan oleh Bapak selama pandemi ya? Iya. Kemudian selain itu? Selain pandemi, untuk kegiatan yang lain-lain ya tetap samalah dengan kegiatan pembelajaran lainnya. Tidak ada perubahan untuk ya kita sudah mengusahakan mengadakan tempat wudhu. Untuk musola sudah kita tawarkan hanya berjalan 1 tahun. Kira-kira apa kendalanya? Kendalanya 1, alas rusak. Alas untuk sholat rusak ya. Karena ke tahun 2020 kami kedatangan DAK waktu itu. Ya. Sehingga ruangan itu dijadikan tempat bongkar barang. Akhirnya setelah kondisi itu untuk dikembalikan, kita juga minta sosialisasi warga. Hanya terkumpul sekian, hanya cukup untuk pembelian keramiknya aja, tapi untuk pekerjaan lainnya belum ada. Oke. Jadi sementara musolanya masih terbengkalai dan itu ada ruangannya sudah disiapkan. Kalau ruangannya ada ya? Ada, dan sempat melaksanakan kegiatan pagi hari Senin itu sholat duhanya, sholat lohornya sudah disiapkan. Jadi kegiatannya itu berlaku sampai hari Kamis. Kenapa berlaku hari Kamis? Ya karena kondisi lingkungan juga yang ikut ambil bagian di situ. Kalau Jumat, Sabtu di sini banyak kegiatan masyarakat. Iya. Selain itu tantangannya apa lagi Bapak? Di sisi lain lapangan tadi kan tidak ada. Ya, tantangan itu dari sisi apa ya? Dari sisi wali murid itu juga banyak. Contohnya gini. Pada saat sekarang memasuki kegiatan ANBK. Ya. Rata-rata karena faktor ekonomi orang tua murid yang tidak punya perangkat, termasuk saat akan pengadaan pembelian perangkat itu juga tidak mampu. Nah, kita cari solusi di situ. Apa solusinya? Ya dari teman-teman guru yang mengusahakan semua perangkat itu. Kemudian kita juga meminta wali murid yang mampu. Dan yang punya. Dan kebetulan ya maksimal ada 2-3 orang. Yaitu juga dibantu. Nah, tantangan yang lain itu di sini tuh kalau
berkenaan dengan hal-hal kegiatan sekolah seperti kesenian. Di sini wilayahnya wilayah agamis dan itu kita di sekitar pondok. Jadi sedikit berbenturan dan saya itu sudah mengundang semua wali murid. Apalagi sejak diberlakukannya kurikulum Merdeka. Akhirnya pilihan itu menjadi sebuah dilema untuk kita. Artinya di salah satu sisi ada larangan, di salah satu sisi keinginan orang tua murid ada yang ingin mengembangkan kemampuan anaknya. Nah ini tetap menjadi tantangan saya untuk tetap mengiklankan itu. Kondisi itu tetap kita laksanakan. Nah, tetapi penurunan siswa sekarang itu juga mempengaruhi pengaruh guru mengajar. Kenapa? Sejak pandemi 2019 sampai 2020 Maret 2019 ya. Dan ada pemberlakuan kebijakan WFH, work from home. Nah, itu penerimaan siswa baru tahun 2020 2021 sampai 2022 itu penurunan yang drastis lumayan besar. Kita sebelumnya tidak pernah di bawah 35. Hampir rata-rata 30 ke atas. Terbukti kelas atasnya paralel ya? Iya gitu. Ya sekarang penerimaan kelas 1 kelas 2 hanya berapa? Tadi, jumlahnya 10 dan 11. 12 gitu ya. Iya. Itu menjadi tantangan baru bagi Tantangan Bapak baru dikhawatirkan. Kenapa? Karena di salah satu sisi kita ada larangan untuk tidak mengumpulkan massa dalam kategori tanda siswa. Di salah satu sisi ada lembaga yang tetap membiarkan itu berjalan normal. Iya. Dan yang pasti orang tua masih terus menginginkan pendidikan. Pendidikan itu apa kalimat orang tua ya? Mohon kalau saya bilang cak meduren nih kan. Abot tangan tepe budu. Tepe sekolah. Siapa sih ngajarin yang Roma? Oke. Itu tantangan sebenarnya. Tantangan yang berat sekali ya. Karena bukan hanya berhadapan dengan siswa tapi dengan masyarakat juga. Ketika orang tua sudah mendaftarkan ke kita waktu itu ya, maaf lebih dari 20. Kemudian tahun 2021 ternyata memberlakukan pembelajaran dari rumah. Apa yang terjadi? 1 minggu langsung ditarik itu siswanya. Tinggal Pak, saya antarkan ke lembaga lain yang masih buka pagi. Oke Pak Imam. Itu kayaknya pemberlakuan ini ya mungkin pernah dialami oleh teman-teman lembaga yang lain. Iya. Dan itu juga dilematik sebenarnya ya. Sangat-sangat dilematik. Tapi berbicara tantangan, sudah selesai Bapak tantangannya. Prestasi, pasti ada prestasi di SDN Kadur 2 ini. Kira-kira lebih menonjol di akademik atau di non-akademik Bapak? Kalau tahun 2017-18 itu lebih banyak. Kepemimpinan Bapak? Iya, itu banyak ke akademik. Karena pernah saya mengirimkan juga siswanya dan alhamdulillah sekarang ini ada 2 siswa alumni yang sudah ke SMA 1 dan sudah ke kedokteran. Wow, kedokteran di mana itu? UNER kalau tidak salah. Wow, keren sekali. 1 Jebolan orang. Dari SD ini ya? Iya. Oke, keren. Itu waktu itu. Tapi sejak 2019 ke bawah sudah mulai tidak ada perkembangan. Tapi mereka larinya ke non-akademik. Apa itu non-akademik? Ya, hanya sementara berlakunya di tingkat kecamatan, untuk di tingkat kabupaten mereka banyak jatuh. Olahraga ya? Olahraga permainan kecil pernah kita ngirim ke kabupaten. Seperti apa ya, larku-larjang gitu ya. Permainan rakyat ya. Kemudian apa lagi ya? Lomba lari juga pernah, tapi ya semuanya kalah. Semuanya kalah dalam arti ya kekalahan itu tidak melemaskan kita, tidak. Tapi kita sadar karena kita tidak punya lapangan, tapi sudah bisa mengirimkan, itu sudah kelebihan. Iya. Meskipun kita dilanda kekurangan itu tetap berinovasi. Keren sekali. Karena saya tekankan kepada guru olahraganya, gimana solusinya, gimana caranya agar anak tetap berprestasi. Meskipun tidak ada lahan. Tidak ada lahan. Dan alhamdulillah untuk kegiatan di tingkat kecamatan kita selalu ada di nomor-nomor juara itu. Oke, terakhir Bapak Imam, harapan Bapak Imam untuk kepemimpinan Bapak
tinggal berapa tahun kepemimpinannya? Kalau dihitung 2 periode ya 2023 ya, tahun depan ya. Oke. 2023. Apa harapan Bapak untuk kedepannya? Ya, SDN Kadur 2 ini bisa harapan untuk siswa, harapan untuk guru yang ada di sini, harapan untuk masyarakat, atau mungkin harapan untuk dinas pendidikan? Yang namanya sebuah harapan itu kita selalu berharap yang baik ya. Iya. Tidak ada harapan yang di bawah kemampuan kita. Walaupun kemampuan kita standar, harapannya tetap di atas kemampuan. Ya. Nah, yang pertama untuk siswa dulu saya berharap anak-anak tetap mau belajar seperti biasanya, paling tidak ada peningkatan. Yang kedua itu menyisihkan waktu ya, selain untuk beribadah itu, belajarnya jangan lupa tetap beribadah. Karena itu yang utama untuk kita, karena itu juga bekal kita nantinya. Tapi yang paling utama yang saya tekankan ke mereka itu satu, adab dan akhlak. Betul. Karena etika itu sekarang sudah jauh dari kita. Jadi itu yang saya tekankan. Kadang saya sampai lepas kontrol suara saya itu untuk menegur mereka yang kalau kategori tanda petik dianggap tidak sopan. Jadi itu sudah saya memang apa namanya ya itu kita jaga. Itu harapan saya untuk anak-anak. Kemudian untuk harapan orang tua, yang namanya sekolah, yang namanya lembaga di mana saja dipersilakan ya. Yang penting kuncinya satu, doa orang tua untuk anak itu harus ada. Itu ya. Amin. Doa orang tua untuk anak ada. Buat apa? Tetap menyekolahkan anak, tetapi setelah nyampe di rumah tetap dimarahi mau jadi apa? Karena itu juga mau jadi apa? Tetap di sini, tetap ke sawah, tetap alandu, itu akan jadi suatu doa nantinya bagi anak itu. Nah itu setiap rapat pertemuan orang tua sudah saya sampaikan. Itu teguran saya untuk orang tua. Ya. Itu sudah saya sampaikan. Itu untuk orang tua, bantu mereka. Apalagi sekarang sudah ada bantuan pemerintah berupa PIP, kemudian PKH ya. Ya alhamdulillah dengan teknik-teknik itu mereka anak-anak yang tidak mempunyai alat-alat untuk sekolah sekarang udah dilengkapi. Itu untuk harapan orang tua. Untuk harapan guru-guru ya tetap semangatlah mengajar. Walaupun semakin tinggi, yang namanya usia itu pasti ada titik jenuh. Yang namanya titik jenuh itu pasti setelah melewati titik jenuh, kita akan menjadi menurun. Ya, performanya ya. Performnya menurun. Nah, ini saya minta tetap usahakan. Yang pertama satu, niatkan ibadah di situ. Tetap ada kewajiban untuk mengajar apapun usaha yang sudah dirintis di rumah semakin berkembang. Ingat, Anda diniatkan untuk tetap mengajar. Mengajar bukan hanya sekedar mengajar, tapi di situ ada kegiatan mendidik. Itu aja. Ya. Terus untuk harapan ke dinas ya apa ya harapan saya ya? Untuk masalah inovasi-inovasi yang lain seperti program pembelajaran ya paling tidak kita semua mendapatkan inovasi yang sama, informasi yang sama, penggunaan web sekarang itu semakin canggih ya paling tidak itu juga kita juga bisa merasakan menikmati ya dalam arti alhamdulillah sekarang dinas juga sudah menyediakan ya. Kalau untuk bantuan Chromebook bagaimana? Untuk bantuan Chromebook kebetulan baru tahun ini saya dapatkan dan baru kemarin 5 unit yang datang Chromebook ya. Ditambah 1 unit proyektor ya. Itu aja. Terima kasih untuk Dinas Pendidikan demi kemajuan pendidikan ya. Di SDN Kadur 2. Oke, itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Imam baik Tretan Radar Madura TV. Itu tadi perbincangan saya bersama Bapak Imam untuk kemajuan SDN Kadur 2 ini. Banyak sekali tantangan yang Bapak Imam terima di SDN Kadur 2 ini. Semoga dengan tantangan itu semakin mengobarkan semangat Pak Imam untuk terus memajukan pendidikan di SDN Kadur 2 ini ya Bapak ya, tetap semangat. Oke, dan semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Imam ini terrealisasikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN Kadur 2. Dari kita berdua pamit undur diri. Kita sama-sama salam lensa pendidikan ya Pak ya. Siap. Dari kita berdua, salam lensa pendidikan. Saya Mia Sofia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.